A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa barik nabiyyin wa hudul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa qul anbiyaa'il mursalin. Allahumma la taj'al dunya akbar wa la mablagha. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah. Alhamdulillah seperti biasa kita bengi Jumat wingi Sabtu. Seperti biasa ngalap barokah. Ngalap barokah dengan membaca makalah yang sudah dihimpun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Semoga kita nih melu soleh seperti dia. Amin ya Allah. Gawa gandulan nih sarungnya beliau. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Situ khisalin ta'dilu jami'ad dunya. Ai jami'ad dunya bermakna amti'atiha wa amwaliha. Awwaluhu at-ta'amul mari. Ta'amun mari. Ta'amun mari'un ai ta'amun ladzidz. Jadi nikmat dunia itu katanya ada 6. Nikmat dunia itu ada 6. Yang pertama ta'am al-mari, makanan yang nikmat. Nikmat. Kalau kata Gus Baha, makanan yang nikmat itu sing enak dudu kenang rasane. Sing enak kenang ilate sehat. Jadi barangnya mana sehat itu ya. Jadi kalau lidahnya nikmat, kalau lidahnya sehat, masya Allah. Panganan sederhana pun terasa lezat. Oncom, toli sambal terasi, udah gesek, sayur asam, masya Allah. Terasi, Mantap. Jadi nikmat rasanya nih. Makanan yang enak terasa di lidah. Jadi sebetulnya lidahnya itulah yang menyebabkan makanan menjadi enak. Jadi berarti kesehatan ya. Itu berarti kebalikannya maukah gesek. Jadi sederhana lah ya, sederhana. Lidahnya lagi enak. Mau kan gesek begawis maling grojos-grojos. Terong dibakar ya, toli dicocol ning sambel, waduh ngayal kan. Keruak enak, alhamdulillah. Tapi seandainya dihidangkan makanan-makanan apa kan? Ya wis sing arane Eropa kono. Tekang puyenge lidahnya sedang tidak enak. Wah, ya angger bae. Terima kasih. Waduh. Ini mendoan. Mendoan saudara. Bagaimana terhidang segala rupa.
kesehatan nggak ada, ya mangan ya boleh enak ya. Jadi nikmat makanan yang dikunyah nikmat itu sebetulnya ada pada lidah yang sehat. Atau amul marid itu sebetulnya kembalinya kepada kitanya sehat. Lagi ngeleg gak enak orang nyangkol. Alhamdulillah. Yang pertama adalah makanan yang nikmat. Wasani al-walad as-salih. Nah, ini dia yang kedua adalah anak yang salih. Al-baru biwalidayhi, yakni anak yang berbakti kepada orang. Wah wis, itu nikmat, nikmat. Nikmat. Ya deleng bocah. Kenapa maning wis duwe anak ora? Alhamdulillah. Sing arene deleng anak. Bisa sembahyang, ya. Anak gelem ngaji, anak pinter itu qurrata a'yun, bener-bener qurrata a'yun. Jadi nikmat yang apa ya? Kalau kita sebagai orang tua aku tentram delenge lu. Waduh, alhamdulillah bocah. Duwe anak tuh. Menyejukkan mata. Sebab saya disebut qurrata a'yun itu kan menyejukkan. Di delenge lu, orang ngisin-ngisini. Ya, alhamdulillah. Qurrata a'yun, definisi qurrata a'yun itu duwe bocah, duwe anak sing bakal dideleng kah menyejukkan pandangan. Kita alhamdulillah kalau melihat bocah dalam sembahyang, bocah dalam ngaji, bocah dalam sekolah, nikmat teman. Anak senang mencari ilmu, anak punya potensi, senang terhadap ibadah, senang terhadap agama. Itu kalau kata Gus Baha itu orang tua berhasil. Dan itu perlu dijaga prestasi tersebut. Itu sudah prestasi bagi orang tua. Ketika anak mau ngaji, ketika anak udah bisa bismillah, ketika anak udah al-fatihah, itu termasuk prestasi orang tua. Karena prestasi orang tua tuh apalagi sih kalau bukan hal-hal yang membuat mereka seneng gitu lo. Seneng kan bilang bocah. Bener ya, seneng bilang bocah soleh kok. Naam, asani al-walad as-salih, yakni al-baru biwalidayhi. Wasalisu az-zaujah as-salihah al-muwafiqah. Nah, yang ketiga adalah istri yang solih. Istrinya seneng ngaji, istrinya nurut ning suami, istri patuh kepada suami. Al-muwafiqah, digawa meng bener lu gelem. Nah, diajak baik itu mah itu nikmat, membawa kepada kebaikan, digawa bener lo gelem. Berapa banyak? Waduh, wis lah. Ya, berapa banyak kita delok ning ya ning TV lah ini apa dijak bener be Kang. Dikongkon nutup aurat iku aja katot rambutnya malah kelek kan. Kasihan. Ya. Kelek yang harusnya hanya terlihat oleh suami, keleknya terlihat kemana-mana. Masya Allah. Ini kan kasihan. Jadi sudah punya istri yang solihah itu nurut, muafiq, jejeg digawa bener gelem. Itu adalah salah satu daripada nikmat yang besar. Alhamdulillah. Nah, ya terus wabada sing jirolu sing kepapat al-kalam al-muhkam ay ma'nahu kalimat kalau ngomong nih kita itu bener, kitanya kalau ngomong kitanya bisa menjaga lidah kita untuk konsisten berucap kebaikan. Orang ngomong sing ngaco-ngaco, bakal ngobrol ya sing jejeg. Bakal ngobrol sing jejeg. Bakal bahas ya orang ado-ado, pembahasannya sing bagus-bagus. Bakal apa istilah? Ya seperti itu tadi. Kita berbicara dengan pembicaraan yang baik. Bakal orang makon ya wis turu, orang apa turu. Jadi memang kul khairan aulias. Nah,
ngomong sing bener toli bakal beli wis turu bae. Menang. Terus yang kelima, nikmat yang selanjutnya adalah kamalul akli. Pikirannya li orang terganggu. Pikirannya selalu menuju kepada kebaikan. Kadang-kadang mikir sing ora-ora. Makanya katanya tips menghindar dari pemikiran yang tidak itu kalau bisa zikir. Di preventif, langkah preventifnya dengan kalau nggak bisa maka jangan ditambah dengan maksiat. Priben orang bisa nambah dengan maksiat. Maning-maning turu, berdiam atau kerjakanlah hal-hal yang mubah. Kita mengerjakan hal-hal yang mubah. Bikinlah, sibukkan diri kita dengan hal-hal yang mubah. Kalau kita nggak bisa menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang sunnah, maka sibukkan dengan hal-hal yang mubah. Sing penting aja gawe sing besak. Niatkan untuk ijtinaban anil ma'asi. Daripada kita gawe blesak wis mending dolanan bari bocah bebek-bebekan tah apa adus-adusan tah ya. Nguras sekolah iwak. Berenang-renang karo dedemu di kolam. Mobil-mobilan. Mobil-mobilan ya wis ngono niku lah. Wis suwarege pokoke tadi menghindarkan diri daripada maksiatan. Itu tanda daripada kamalul akal tuh bener. Berpikir tuh jejak, kita berpikir dengan lurus. Wa ruwi'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala li kulli 'amalin di'amah wa di'amatu 'amalil mar'i aqluhu fa biqadri aqlihi takunu ibadatuhu li rabbih. Nah, manusia itu tergantung dengan kalibrasi otaknya. Nah, ya kalibrasi ini kejejegan. Ini di satu hadis tuh qudsi itu disebut sing arane Kanjeng Nabi lu. Oh iya, monggo. Ada balik ya. Monggo. Wis balik baik ini. Salam. Lawas ya ora berjumpa. Kok lari yang dolan lah. Dolan mau saung kok. Siap. Monggo. Tekan ngendi kan Kamalul akli. Akal yang sempurna. Nah iya, tadi ya. Fa biqadri aqlihi takunu ibadatuhu rabbih. Kembali lagi. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan akal nih menjadi keistimewaan. Wahai akal, fa bi'izzati kata Allah berfirman, dengan dengan kemahakuasaanku, aku nggak akan kasih kamu kecuali pada orang-orang yang aku cintai. Wah. Jadi tanda bahwasanya kita itu dicintai oleh Allah itu kamalul akal kita tuh berpikir ya mikir jejeg kok. Dengan pemikiran yang benar, berpikir dengan positif, selalu punya cara untuk mengingat Gusti Allah atau selalu punya cara menghindari kemaksiatan dari Allah. Jadi intinya kan begitu. Makanya di sini disebut biqadri aqlihi takunu ibadatuhu li rabbih. Maka kemudian ibadah kita dinilai penting di hadapan Allah. Derajatnya itu tinggi sesuai dengan kapasitas otak, kapasitas akal kita, kapasitas nalar ibadah kita. Akal kita dipakai untuk beribadah atau tidak. Maka ibadah itu kan sebetulnya tinggal taat menjauhi maksiat. Akal kita ini menemukan berbagai cara untuk taat atau menemukan berbagai cara untuk menghindari maksiat. Wis kun bae. Jadi dua itu, akal yang kamil, akal yang lengkap itu adalah akal yang selalu bisa menemukan cara untuk beribadah atau kalau nggak bisa selalu bisa menemukan cara untuk menghindari maksiat. Ya wis turu bae. Ah, itu treatment yang bagus. Turu ya wis paling gampang apa turu. Selain enak tali gaya aku niku. Tapi kan berapa banyak orang yang nggak bisa tidur? Ya, iya ketip, Masya Allah. Jadi betul bahwasanya waja'alna laila libasa waja'alna nahara naumakum subata. Jadi sing arane turu itu didayakkan untuk jejegakan. Oh, Masya Allah. Bahkan untuk tidur saja orang tuh kadang-kadang nggak bisa. Beruntung kita nih yang nempel titik karo bantal molor pelor. itu beruntung.
karena terhindar dari apa ya? Terhindar dari ketap-ketip sing ora-ora. Akhirnya gara-gara ketap-ketip sing ora-ora akhirnya melek sing ora-ora. Lalu kemudian dan lain sebagainya. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu aslur rajuli aqluhu wa hasbuhu dinuhu wa muru'atuhu khalquhu. Nah, ini dia nih. Seorang laki-laki itu dinilai gentleman dari Umar bin Khattab. Seorang laki-laki dinilai gentleman itu dengan akalnya. Kok dengan akalnya? Akalnya jejeg apa beli? Otaknya jejeg apa? Beli. Cara berpikirnya itu menalar atau tidak menalar. Makanya kenapa ketika Rasulullah mensifati perempuan nakisul akli, perempuan itu kurang ketika dia nakisul akli, nakisul din. Karena tadi perempuan tuh gampang baper dan yang lain sebagainya. Padahal secara kalkulasi harusnya mereka enggak, tapi mereka baper. Sampai disebut nakisuddin karena sering mereka ninggalin dengan sebab wajib meninggalkan puasa, sholat karena lagi haid dan yang lain sebagainya. Oke, kita ini laki-laki, maka disebutnya laki-laki itu wong lanang loh, disebut wong lanang itu ketika akalnya bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, berpikir dengan jernih. Wa hasbuhu dinuhu, dan cukuplah bagi dia rem untuk amal-amalnya itu adalah dengan agamanya. Wa muru'atuhu khalqu, dan kemuliaan seseorang laki-laki itu ada pada akhlak. Wasadis sihhatul badan. Nah, kembali lagi, nikmat yang keenam adalah nikmat badan yang sehat. Jadi tadi kita simpulkan lagi, yang namanya nikmat dunia itu pertama ta'amun mari. Ta'amun mari adalah makanan yang lezat. Maksudnya gimana? Makanan sing bakal dicokot ning kita lho, ilate kita ning rasane enak. Berarti nikmatnya tuh ada di lidah. Nah, sehat. Mau lah ya. Sehatul badan. Ilate bener. Ilate jejeg. Oh, gini rasane manis. Bagena mangane karo oncom, karo gesek, karo bakal wis sehat melep bae. Tapi bagena terhidang segala-gala macam. Sing larang-larang ikalah. Sing setugel 5 juta misalnya. Tapi lidahnya tidak merasakan nikmat, maka ya pada beban. Tadi yang kedua waladun salih, anak yang salih. Yang ketiga istri yang salihah yang nurut. Sing bakal digawa bener gelem. Yang keempat al-kalam al-muhkam. Kata-katanya ini bisa dipegang. Kata-katanya ini kata-kata yang baik. Kata-kata yang kita ucapkan itu kata-kata yang selalu menunjukkan kepada kita. Terus yang kelima kamalul akli. Wong lanang sing jejeg. Yang cara berpikirnya tuh jejeg. Orang melengsang, orang melengsong. Itu bagian daripada nikmat yang ada di dunia. Wal akhir sehatul badan yang sehat. Itu saja dulu dari saya. Itu daripada bilang hoki. Naftatim bilhamdalillah. Alhamdulillah. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in, yang baik selalu dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk dari saya mohon dimaafkan. Wallahu yuwaffiquna li aqwamit thoriqihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Oh, gitu ya.